Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk mempresentasikan sebuah tema, yaitu data science menjadi salah satu cabang ilmu yang sangat penting di tengah perkembangan teknologi. Saya di sini akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Amrina Nur Aida sebagai moderator, dan pemateri 1 Retno Asih, pemateri 2 Aisyah Nurbaiti, pemateri 3 Diah Retno Febrianti, pemateri 4 Herta Triwahyu, pemateri 5 Wilam Puspita. Pembahasannya sendiri yaitu yang pertama, pengertian data science, yang kedua, pengertian big data, yang ketiga, cara kerjanya dari big data dan data science. Pertama-tama, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian dari data science. Data science sendiri merupakan penggalian atau juga yang disebut dengan mengekstrak suatu data agar bisa difilter dan dapat ditemukan data yang benar adanya, agar bisa menghasilkan sebuah data yang sebenarnya. Adapun pengertian lain mengenai data science sendiri adalah ilmu yang menggabungkan matematika, statistika dengan ilmu komputer dengan tujuan untuk analisa data atau data analis dari suatu himpunan data, baik berskala kecil maupun berskala besar, dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menggali data atau yang disebut dengan data mining dan mendapatkan pola data serta dapat melakukan prediksi data atau prediction dengan cukup akurat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerdas atau AI yang dapat terus berjalan dengan sendirinya atau yang disebut dengan machine learning. Adapun kemampuan yang dibutuhkan di dalam data science, yang pertama, kemampuan matematika dan statistika. Kedua, kemampuan pemrograman seperti R, Python, dan lainnya. Ketiga, kemampuan database dan query seperti SQL dan lainnya, dan pengolahan data. Yang keempat, kemampuan untuk analisa data dan visualisasi data. Dan yang kelima, kemampuan pemahaman masalah terkait bisnis ataupun suatu bidang lainnya. Proses yang melibatkan data science. Yang pertama adalah data mining. Data mining adalah proses pengambilan informasi dari pola data dari himpunan data yang sebelumnya tidak diketahui. Kadang disebut juga data discovery. Data mining fokus pada mengekstrak pola menggunakan metode statistik untuk dianalisa dan dapat juga melakukan prediksi. Proses yang melibatkan data science yang kedua adalah machine learning. Machine learning adalah bidang yang merupakan bagian dari artificial intelligence yang digunakan agar sistem komputer secara otomatis dapat belajar dengan sendirinya tanpa diberi instruksi pemrograman dan dapat meningkatkan prediksi yang akurat. Dan penggunaannya biasanya bersifat real time. Jadi, data mining dan machine learning merupakan bagian dari data science. Pengertian big data. Big data adalah data tentang banyak hal yang terkumpul dengan volume yang begitu besar dan kecepatan yang cepat. Hukum 3V dalam big data. Dari pengertian inilah muncul hukum 3V yang sering dihubung-hubungkan dengan big data. Yang pertama, volume data atau ukuran data yang memang penting sesuai dengan namanya. Anda perlu memproses volume data untuk menjadi big data. Yang kedua, variety atau variasi. Variasi di sini adalah berbagai jenis data yang tersedia. Jenis data tradisional biasanya lebih terstruktur. Dengan semakin berkembangnya big data, ada juga data yang masih belum terstruktur. Dari data yang belum terstruktur tersebut kemudian memerlukan beberapa waktu untuk diproses agar dapat digunakan. Yang ketiga, velocity. Velocity di sini adalah kecepatan. Kecepatan yang sangat cepat, di mana data diterima dan mungkin langsung dapat digunakan.
Kemudian berikut adalah video Apa itu Big Data? tentang Big Data. Secara sederhana, Big Data adalah himpunan data yang sangat besar yang tidak mampu diolah oleh sistem komputer dan perangkat lunak konvensional dan memiliki karakteristik tertentu, yaitu volume, variety atau varietas, dan velocity atau kecepatan. Volume atau ukuran data yang dihasilkan sangat besar, bahkan sangat-sangat besar. Jika semua data pada tahun 2010 dipindahkan ke dalam bentuk kepingan DVD, maka DVD tersebut dapat membuat tumpukan panjang sepanjang jarak antara bumi ke bulan dan kembali lagi ke bumi. Dan data-data tersebut terus bertambah. Data-data yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis dan variasi seperti teks, foto, video, dan lain-lain. Apa saja yang menghasilkan big data? Banyak sekali. Salah satunya adalah adanya Internet of Things. Internet of Things bisa diartikan di mana benda-benda di sekitar kita dapat berkomunikasi antara satu sama lain melalui sebuah jaringan seperti internet. Mulai dari handphone, televisi, jam tangan, bahkan sampai lemari pendingin. Semua benda-benda tersebut menghasilkan data. Baik itu data tentang letak titik macet di suatu tempat, data berapa detak jantungmu berdenyut setiap hari, data tentang berapa langkah kaki yang kamu ambil setiap hari, data perbankan, kesehatan, sensor untuk mengumpulkan informasi tentang iklim, postinganmu di sosial media, data transaksi kartu kredit, dan yang paling penting adalah data untuk ilmu pengetahuan. Kemudian akan saya sebutkan 5 hal yang dianggap sebagai big data. Yang pertama, penggunaan internet. Yang kedua, penggunaan smartphone. Yang ketiga, penggunaan sosial media. Yang keempat, digitalisasi media. Dan yang kelima, smart device. Dari 5 hal yang dianggap sebagai big data tersebut, akan saya jelaskan satu hal, yaitu penggunaan internet. Penggunaan internet, kita semua tentunya terhubung dengan internet setiap harinya. Anda juga pasti sering menggunakan internet untuk mencari sebuah informasi. Dari data-data yang kita cari, tersimpulkan menjadi sebuah big data. Ya, selanjutnya manfaat big data itu sendiri yaitu memungkinkan kita mendapat jawaban yang lebih lengkap. Lebih lengkap di sini berarti lebih percaya diri pada data dan berarti juga pendekatan yang sama sekali berbeda untuk mengatasi masalah karena memiliki lebih banyak informasi tentunya. Big data juga lebih terpercaya dan mudah untuk mengatasi suatu masalah. Next, praktik terbaik data besar atau big data ada 3 poin penting. Yang pertama, menyelaraskan big data dengan tujuan bisnis tertentu. Kumpulan data yang lebih luas memungkinkan kita membuat penemuan baru. Penting sekali ya, mendasarkan investasi baru dalam keterampilan, organisasi, atau infrastruktur dengan konteks bisnis yang kuat. Perlu diingat juga seberapa besar data yang mendukung memungkinkan bisnis untuk menjadi lebih utama dan prioritas. Contoh lainnya yaitu memahami cara memfilter log web untuk memahami perilaku Enneaga. Yang kedua, mengoptimalkan transfer pengetahuan dengan pusat keunggulan. Biasanya, salah satu kendala terbesar adalah kekurangan keterampilan. Cara kita mengurangi risiko tersebut adalah memastikan dengan benar bahwa teknologi, pertimbangan, dan keputusan data besar ditambahkan ke program tata kelola IT. Dan untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan keterampilan tersebut dapat diatasi dengan melatih sumber daya yang ada, menyewa sumber daya baru, atau memanfaatkan perusahaan konsultan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah mengurangi keterampilan dengan standar dan tata kelola. Berhubungan dengan yang kedua tadi, pendekatan pusat keunggulan adalah untuk berbagi pengetahuan, mengontrol pengawasan, dan mengelola komunikasi proyek. Sedangkan pendekatan standar dan tata kelola dapat meningkatkan kapabilitas big data dan kematangan arsitektur informasi secara keseluruhan dengan cara yang lebih terstruktur dan sistematis. Berikut kita membahas mengapa big data itu penting. Pentingnya big data. Pentingnya big data tidak berkisar pada seberapa banyak data yang kita miliki, tapi apa yang akan kita lakukan dengannya. Kita dapat mengambil data dari sumber manapun
dan menganalisisnya untuk mendapatkan jawaban yang memungkinkan. Cara kerja Big Data ada 5. Yang pertama, menerapkan strategi Big Data tersebut. Rencana yang dirancang untuk membantu mengawasi dan meningkatkan cara kita memperoleh, mengelola, membagikan, dan menggunakannya. Yang kedua, ketahui sumber data tersebut dari mana. Misal kita mendapatkannya dari media sosial, yang pasti sumber media tersebut sudah akurat, terpercaya, dan benar adanya. Yang ketiga, mengakses, mengelola, dan menyimpan data besar tersebut. Sistem komputasi memberikan kecepatan daya dan fleksibilitas. Dan begitu, Big Data dapat mengakses, mengelola, dan menyimpan segala bentuk data dan jenis data besar dengan cepat. Yang keempat, menganalisis data besar tersebut. Pendekatan ini adalah menentukan data besar kita mana yang relevan sebelum menganalisisnya. Kelima, buat keputusan cerdas. Dikelola dengan baik, bijak, dan terpercaya. Agar tetap kompetitif, maka berorientasilah dengan cara membuat keputusan berdasarkan bukti yang disajikan oleh data besar tersebut. Dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa data science memang cabang ilmu yang sangat penting dalam kemajuan teknologi saat ini, karena manusia tidak dapat dipisahkan dengan banyaknya data yang dibuat dan cara mempelajari pengolahan data itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.